Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-61 dan 62 dari surah At-Taubah. Ayat 61 dan 62 dari surah At-Taubah yaitu masih lagi menerangkan tentang kumpulan orang-orang munafik. Ayat-ayat sebelum ini juga menerangkan tentang orang-orang munafik, sifat-sifat mereka, perbuatan-perbuatan mereka yang tercela terhadap Rasulullah, terhadap orang-orang beriman. Begitu juga dua ayat yang akan kita pelajari ini juga menerangkan tentang sifat tercela yang ada pada orang-orang munafik, yaitu menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berikan judul orang-orang munafik menyakiti Nabi. Mereka menyakiti Nabi yaitu dengan menuduh Nabi bahwasanya Nabi mempercayai apa saja yang didengarnya. Jadi kalau ada yang mengatakan yang benar kepada Nabi, Nabi mempercayai. Kalau ada yang mengatakan yang salah kepada Nabi, Nabi pun juga mempercayai. Kalau begitu Nabi ini mendengar semua kata, baik itu yang benar ataupun yang salah, tanpa bisa membedakan antara yang benar dengan yang salah. Yang mereka tuju sebenarnya, yang mereka inginkan sebenarnya, Nabi ini tak cerdas, Nabi ini akalnya kurang. Apa sebab tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Mereka mau menuduh Nabi seperti itu. Apabila tuduhan yang seperti itu yang mereka inginkan, berarti mereka telah menyakiti Nabi, tidak menghormati Nabi, tidak memuliakan Nabi, tidak menghargai Nabi, tidak meninggikan Nabi. Semestinya mereka meninggikan Nabi karena kedudukan Nabi sangat tinggi. Karena mustahil Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perbuatan yang buruk. Apabila Rasulullah mendengar yang baik-baik. Apabila Rasulullah melihat yang baik-baik. Apabila Rasulullah mempercayai yang baik-baik. Maka diterangkan dalam ayat ini bahwasanya apabila Nabi mendengar perkataan yang baik. Jadi apabila mereka menuduh Nabi bahwasanya Nabi juga mendengar yang tidak baik, yaitu mendengar perkataan dusta, kemudian mempercayainya, itu tuduhan mereka. Tuduhan mereka itu tidak betul. Tuduhan mereka itu salah. Maka ayat ini menerangkan bahwasanya mereka menuduh sebenarnya adalah untuk menghina Nabi, mengaibkan Nabi, dan itu adalah sifat orang-orang munafik.
kira-kira sifat itu ada pula tidak pada hari ini, pada orang-orang munafik hari ini? Pada hari ini tidak ada nabi, tetapi ada yang meneruskan perjuangan para nabi. Siapa yang meneruskan perjuangan para nabi? Para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Ulama yang sebenarnya ulama. Nah, orang-orang munafik itu juga mengkeji ulama, menghina ulama, mengaibkan ulama, merendahkan ulama. Bahkan pada akhir ini terdengar pula mengkriminalisasi ulama. Jadi seakan-akan ulama itu telah melakukan perbuatan yang tercela, yang terkutuk, yang keji. Tujuannya adalah menyakiti ulama itu, atau satu lagi yaitu menghilangkan atau menepikan kepercayaan masyarakat kepada ulama itu, supaya umat itu tidak percaya kepada ulama. Maka dibuatlah tuduhan-tuduhan seakan-akan ulama itu melakukan perbuatan yang tercela. Tetapi ulama yang sebenarnya ulama tidak akan jatuh dihina oleh orang-orang munafik, tidak akan menjadi keji dan tercela apabila dihina oleh orang-orang munafik. Mutiara tetap mutiara, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjaga orang yang baik, orang yang benar, orang yang jujur. Jadi di sepanjang zaman sifat orang munafik itu sama. Dahulu seperti itu, sekarang pun seperti itu. Maka apabila menjumpainya sekarang, jangan sedih. Dulu Nabi pun menerimanya. Nah, jadi ayat ini adalah pelajaran. Apabila mendengarkan pada hari ini perkataan yang menyakitkan hati dari orang-orang munafik yang menuduh, maka sebenarnya tuduhan yang menyakitkan itu sudah pernah diterima dahulu oleh Rasulullah. Maka pada hari ini apabila tuduhan itu adalah sebagai ujian, jalanilah ia dengan sabar, dengan redha. Maka kesabaran dan keredaan itulah yang akan meninggikan kedudukan orang-orang yang berjuang di jalan yang pernah dahulu ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga diterangkan di dalam ayat yang kedua dari dua ayat yang kita pelajari ini, yaitu orang-orang munafik itu karena tidak ada iman dalam hati mereka, maka mereka sampai berani bersumpah dengan menyebut nama Allah supaya orang-orang beriman itu mempercayai mereka. Semestinya yang mereka kejar adalah bagaimana Allah redha kepada mereka, bagaimana Rasul redha kepada mereka. Tetapi yang mereka kejar adalah bukan redha Allah dan Rasul. Yang mereka kejar adalah bagaimana orang-orang beriman percaya kepada mereka, karena mereka ini kan mengaku beriman juga. Maka mereka pun akan bersumpah untuk menutupi kebohongan mereka, supaya orang beriman percaya kepada mereka, sehingga mereka tidak mendapatkan keburukan dari orang-orang beriman. Karena boleh jadi orang-orang beriman nanti akan meminggirkan mereka, akan meniadakan keberadaan mereka di tengah masyarakat. Mereka tak mau yang buruk seperti itu berlaku ke atas mereka. Maka mereka ingin diterima juga oleh orang-orang beriman. Nah, supaya ingin diterima juga, mereka sampai berani bersumpah. Padahal sumpah itu adalah sumpah untuk menutupi kebohongan. Begitulah sifat orang-orang munafik dari dahulu hingga sekarang. Jadi ayat Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi kita, yaitu yang bisa kita ikuti, bahwasanya wahai orang-orang beriman, di hadapan kamu tak semuanya orang beriman itu betul-betul beriman. Ada di antara orang yang mengaku-ngaku beriman, sepertinya mereka itu orang-orang beriman, tetapi mereka itu hanya mengaku orang-orang beriman. Mereka itu adalah dari kalangan orang-orang munafik. Maka hati-hati terhadap mereka itu. Hati-hati berhadapan dengan mereka. Jangan sampai kamu tertipu dan terpedaya. Caranya adalah jalin hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan demikian nanti Allah akan memberitahukan bahwasanya mereka itu adalah orang-orang munafik. Kita tidak tahu apa yang ada dalam hati mereka.
tetapi kita bisa mengetahui melalui tanda-tanda. Karena orang-orang munafik itu ada tanda-tandanya. Ayatul munafiki salasun. Tanda orang munafik itu 3. Idza haddatsa kadzab. Kalau bercakap bohong. Wa idza wa'ada akhlaf. Kalau berjanji ingkar. Wa idza tumina khan. Apabila diberi amanah khianat. Maka dengan tanda-tanda itu Allah memberikan kepada kita isyarat. Ini hati-hati nih orang seperti ini. Ini adalah orang-orang munafik. Ke masjid juga. Sholat juga. Sampai waktunya berpuasa juga. Pergi haji juga. Pakai songkok juga. Berjanggut juga kalau laki-laki. Tutup auratnya bagus sekali apabila wanita. Tapi rupanya munafik tidak akan tertipu, karena sebenarnya apabila orang-orang munafik itu berusaha menipu orang-orang beriman, maka sebenarnya tidak akan mungkin. Apa sebab Allah akan memberitahu orang-orang beriman bahwasanya mereka itu adalah orang-orang munafik. Alladzina yukhadi'una Allah, mereka adalah orang-orang yang menipu Allah. Tapi betulkah mereka itu bisa menipu Allah? Tidak. Wallahu khadi'uhum, Allah yang akan menipu mereka. Allah akan balas. Maka pada akhirnya apa yang dikerjakan oleh orang-orang munafik itu akan terbongkar juga, akan ketahuan juga pada akhirnya. Maka dengan demikian kita mendapat petunjuk dari 2 ayat yang kita pelajari ini. Betullah Al-Quran itu dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu dia Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita terpelihara dari tipu daya yang dilakukan oleh orang-orang munafik yang sungguh menyakitkan hati kita. Di dalam ayat ini ada ancaman untuk orang-orang munafik, yaitu apabila perbuatan mereka itu menyakitkan hati orang-orang beriman, maka nanti di hari akhirat mereka mendapatkan siksaan yang menyakitkan pula. Maka disebut azabun alim, azab yang pedih. Disebut azab yang pedih karena azab itu memedihkan. Apabila dahulu perbuatan orang munafik itu memedihkan hati orang-orang beriman ketika di dunia, maka mereka akan mendapatkan siksaan dari Allah di hari akhirat, yaitu siksaan yang memedihkan hati mereka pula. Al-jaza min jinsil amal. Perbuatan apa yang dilakukan memedihkan hati, maka balasan yang akan diterima memedihkan hati mereka pula. Balasan sesuai dengan perbuatan. Inilah dia 2 ayat sebagai pengantar bahwasanya kedua ayat ini adalah menerangkan tentang orang-orang munafik yang menyakiti Nabi. Berarti apabila kita lihat adalah kepada ayat-ayat sebelumnya, maka 2 ayat ini menerangkan tentang orang-orang munafik yang sudah diterangkan sebelum ini. Bahwasanya coba lihat di ayat yang ke-56, sebelumnya ayat 55 menerangkan bahwasanya orang-orang munafik adalah orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong, orang-orang yang dengki, orang-orang yang berbohong, menipu sampai bersumpah bahwasanya mereka adalah juga orang-orang beriman, padahal mereka itu adalah orang-orang kafir yang memecah belah umat ini. Walakinnahum qaumun yafraqun, mereka adalah kaum yang memecah belah barisan umat Islam. Kemudian mereka juga menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan-perkataan mereka yang keji, yang hina. Mereka adalah orang-orang yang tidak redha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau diberi sedikit, mereka tak mau menerimanya. Diberi banyak, tak pula merasa cukup. Nah, ini mereka ini adalah orang-orang yang tidak redha terhadap ketetapan Allah.
khususnya di dalam pembahagian harta rampasan perang. Mengapa kami diberi sedikit ini? Kami ikut perang diberi sedikit. Mereka tak puas, tidak berpuas hati. Tidak berpuas hati maknanya tamak. Mereka ini tamak, berperang untuk mencari harta. Padahal berperang, kalau memang betul-betul beriman, berperang itu adalah untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari pahala, ganjaran. Tapi mereka mencari harta, diberi sedikit tak mau menerima, menolaknya, sampai mengatakan, wahai Muhammad, kamu tak berlaku adil karena memberi kami sedikit. Padahal kalau mereka beriman, pembahagian Nabi itu adalah pembahagian dari Allah. Allah yang menetapkan, Nabi hanya menjalankan. Maka diterangkanlah umpamanya tentang zakat, ada 8 asnaf. Ini ayat sebelum ini, 8 asnaf, yaitu 8 kelompok yang berhak menerima zakat. Siapa yang menetapkan? Apakah Nabi yang menetapkan? Tidak, faridatam minallah, sebagai faridah, kefarduan, wajib. Yang menetapkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Mestinya orang-orang munafik memahami, tetapi mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Jadi 2 ayat yang kita pelajari ini masih lagi menerangkan tentang orang-orang munafik. Berikutnya kita akan pindah ke tafsir ayat, namun sebelumnya kita akan membaca ayat ini terlebih dahulu, kemudian kita akan terjemahkan secara harfiah kata per kata supaya lebih dekat dengan kandungan ayat. Setelah itu barulah kita pindah ke tafsir yang lebih terperinci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minhumul ladzina yu'dzunan nabiy wa yaquluna huwa udhun qul udhunu khairil lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin wa rahmatul lil ladzina amanu minkum wal ladzina yu'dzuna rasulallahi lahum adzabun alim yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduh in kanu mu'minin. Allah berfirman, wa minhum, dan di antara mereka. Siapa mereka yang dimaksudkan? Karena ayat ini lanjutan dari ayat yang sebelumnya, maka mereka yang dimaksudkan adalah tentang orang-orang munafik. Maka yang dimaksudkan hum di sini, mereka adalah orang-orang munafik, karena ayat-ayat ini tentang orang-orang munafik. Dan di antara mereka orang-orang munafik itu alladzina yu'dzuna, adalah orang-orang yang menyakiti an-nabi, nabi, menyakiti nabi. Wa yaqulun, dan mereka itu berkata, huwa, nabi itu uzun, yaitu mendengarkan apa saja yang didengar dan mempercayainya, yaitu mempercayai apa saja yang didengar. Ada yang mengatakan yang benar, dipercayai. Ada mengatakan yang salah, dipercayai. Tidak memilih, tidak memisahkan mana yang benar kemudian mana yang salah. Ini tuduhan orang-orang munafik. Seperti yang kita terangkan tadi, tujuannya adalah untuk menghina Nabi, merendahkan Nabi. Qul, katakanlah wahai Muhammad, perkataan berikut ini kepada mereka, uzunu khairin, Nabi itu mempercayai apa yang didengar yang baik. Bukan semua yang didengar itu Nabi percayai, tidak. Yang baik bagimu, lakum, bagimu. Yu'minu billah, Nabi itu beriman kepada Allah, wa yu'minu lil mu'minin, dan percaya kepada orang-orang beriman. Di sini disebut orang-orang beriman. Orang-orang munafik itu orang-orang beriman? Tidak, maka Nabi tidak percaya kepada orang-orang munafik. Berarti
yang mereka tuduhkan itu tidak benar, bahwasanya Nabi mempercayai apa yang didengar dari orang-orang munafik, yaitu dari dusta-dusta yang mereka katakan. Wa rahmatun, dan Nabi itu adalah sebagai rahmat lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, minkum, dari kalanganmu. Walladzina yu'dzuna Rasulullah, dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah, lahum, bagi mereka, azabun alim, azab yang pedih. Jadi pasti itu, pasti orang munafik pasti akan menerima azab yang pedih. Bukan hanya di akhirat, di dunia ini pasti mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Maka orang munafik tidak akan pernah hidup senang di dunia, tidak, di akhirat pun juga tidak. Itu sudah sunnatullah, ketetapan Allah. Maka mudah-mudahan kita terlindung dari sifat-sifat kemunafikan. Kita baca dari awal ayat. Dan di antara mereka, yaitu di antara orang-orang munafik itu, ada orang-orang yang menyakiti Nabi dan berkata dia, Nabi itu, mempercayai apa saja yang dia dengar, baik yang benar ataupun yang salah. Katakanlah yang Nabi percayai itu adalah yang didengar dari yang baik-baik saja. Bagimu, dari yang baik-baik saja bagimu. Nabi itu beriman kepada Allah dan mempercayai orang-orang beriman. Kata yu'minu, nah, yu'minu yang pertama kita terjemahkan dengan beriman karena ditujukan kepada Allah. Nabi beriman kepada Allah. Dan kata yu'minu kedua kita tidak gunakan kata beriman, karena ini lil mu'minin, yaitu kepada orang-orang beriman. Tak mungkin kita menggunakan beriman kepada orang-orang beriman. Nabi itu percaya kepada orang-orang beriman. Dan Nabi itu menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah, bagi mereka itu azab yang pedih. Ayat yang kedua. Yahlifuna billahi lakum. Yahlifuna, mereka itu bersumpah. Billah, dengan menyebut nama Allah. Biasanya bersumpah wallahi, demi Allah, billahi, tallahi, menyebut nama Allah. Mereka bersumpah dengan menyebut nama Allah. Lakum, kepadamu. Kepadamu, mu siapa? Kepada orang-orang beriman. Jadi orang-orang munafik bersumpah kepada orang beriman, demi Allah, wahai orang-orang beriman, kami ini bukannya tidak ingin berperang, kami ingin berperang, ikut juga mau, tetapi mereka cari-cari alasan, kami sakit ini. Maka jangan katakan kami takut mati, enggak, kami mau berperang juga, tapi karena kami sakit, ini uzur, maka percayalah, demi Allah percayalah, supaya orang-orang beriman menerima bohong mereka itu. Liyurdukum, supaya kamu menerima mereka, atau kalau kita gunakan juga kata keredaan, supaya mereka itu mendapatkan keredaanmu. Tapi kata keredaan ini biasanya keredaan Allah, keredaan Rasulullah, maka kita gunakan kata yang lain yang lebih sesuai adalah supaya kamu menerima mereka, mempercayai mereka. Wallahu, dan Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya, ahakku, adalah yang lebih patut, ayyurduhu, untuk mereka cari keredaannya. Barulah kata keredaan di sini sesuai. Ingkanu, jika mereka itu adalah mukminin, orang-orang yang beriman. Kita ulang sekali lagi. Mereka bersumpah dengan menyebut nama Allah kepadamu untuk, atau supaya kamu redha kepada mereka, supaya kamu menerima mereka, mempercayai mereka, dan Allah dan Rasulnya adalah yang lebih patut untuk mereka dapatkan keredaannya jika mereka orang-orang beriman. Jadi dua ayat ini menerangkan tentang orang-orang munafik memiliki sifat yang tercela, yaitu diantaranya mereka menghina,
mengkeji, menyakiti Rasulullah dengan menuduh Rasulullah sebagai orang yang akalnya tidak cerdas, yaitu dengan mengatakan Muhammad itu mendengarkan apa saja yang kita katakan kepadanya. Yang benar kita katakan dia percaya, yang salah kita katakan pun dia percaya. Maka dia ini orang yang tidak cerdas akalnya. Itu adalah tuduhan orang-orang munafik. Itu adalah tuduhan yang merupakan kemaksiatan, pelanggaran, karena tidak menghormati Rasulullah SAW yang mulia. Maka mereka akan mendapatkan siksa yang pedih di dunia ini dan di akhirat nanti. Orang-orang munafik adalah orang-orang yang berbohong. Mereka akan tutupi kebohongan mereka itu dengan bersumpah supaya mereka tidak mendapatkan keburukan dari orang-orang beriman. Jadi yang mereka takutkan itu adalah kalau berlaku pembalasan dari orang-orang beriman terhadap mereka yang telah berbohong, yang telah menyakiti Rasul, yang telah melakukan perbuatan yang buruk, yang mendatangkan mudarat bagi orang-orang beriman. Yang mereka takutkan itu adalah orang-orang beriman. Mereka tidak takut kepada Allah dan Rasulnya, padahal yang lebih ditakuti sebenarnya adalah Allah dan Rasul. Tapi karena mereka ini bukan orang-orang beriman, maka tidak ada ketakutan kepada Allah dan Rasul. Orang-orang munafik itu takutnya adalah kepada manusia. Manusia yang akan bisa mendatangkan keburukan kepada mereka dengan pembalasan umpamanya. Maka mereka itu sebenarnya bukanlah orang-orang beriman. Jika mereka orang-orang beriman, tentunya mereka akan mencari keridhaan Allah dan Rasulnya, bukan takut kepada manusia. Baik, inilah dia dua ayat yang akan kita pelajari. Selanjutnya kita akan coba memahami ayat ini dengan lebih melalui penjelasan yang lebih panjang. Kita mulai dari ayat yang ke-61. Ada beberapa riwayat sebab turun ayat ini, asbabun nuzul. Jadi ada beberapa sebab turun ayat. Kita bisa memahami kandungan ayat Al-Quran melalui sebab turun ayat. Di antara sebab turun ayat, yaitu ada beberapa orang munafik menyakiti Nabi, yaitu dengan mengatakan perkataan Nabi ini tidak bisa memisahkan mana yang benar, mana yang salah. Maka kita katakan saja apa yang kita mau katakan. Kemudian apabila kita mengatakan yang salah, jangan takut. Ini orang munafik, sesama orang munafik berkata demikian. Jangan takut. Nanti kita sampaikan kepada Muhammad itu. Kemudian apabila yang salah yang kita katakan, maka supaya Muhammad itu percaya, kita bersumpah saja. Bersumpah. Maka nanti dia akan percaya itu. Nah, jadi mereka orang-orang munafik menuduh bahwasanya Nabi tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Seakan-akan Nabi SAW tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi itu maksum. Maksum itu maknanya dijaga dan dipelihara. Maka di dalam ayat ini bantahan langsung. Qul, katakanlah wahai Muhammad, perkataan berikut ini, uzunu khair. Nabi itu hanya mendengarkan khair, yang benar saja, yang baik saja. Yang Nabi dengar itu adalah wahyu, wahyu benar. Itu yang Nabi dengar, itu yang Nabi percayai, itu yang Nabi sampaikan. Di atas kebenaran itu Nabi membuat keputusan. Adapun kalau ada orang-orang munafik yang berkata kepada Nabi dan perkataan mereka adalah perkataan yang bohong, jangan difahami kalau Nabi mendengar, Nabi mempercayai. Enggak. Kita pun juga begitu. Kalau ayat Al-Quran yang kita dengar, kita percayai. Kalau orang-orang beriman yang berkata, kita mempercayai. Tapi kalau orang-orang munafik yang berkata, kita dengar juga, ya kita dengar. Tetapi apakah kita mempercayai? Tidak. Nah, orang-orang munafik tidak memahami yang seperti itu.
Jadi mereka mencoba untuk merendahkan Nabi. Wa minhum, itu sebab turun ayat. Maka turun ayat ini menjelaskan bahwasanya itu ada di antara orang-orang munafik itu yang seperti itu. Mereka menyakiti Nabi. Di sini mereka menyakiti Nabi. Nabi itu diangkat menjadi nabi sejak umur berapa tahun? Seperti yang kita baca dalam Sirah Nabawi, sejak umur 40 tahun. Di sini digunakan kata Nabi. Sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi, apakah penduduk kota Mekah itu menyakiti Nabi? Oh, rupanya tidak. Mereka sangat menghormati Nabi, sangat memuliakan Nabi, sangat menghargai Nabi. Kapan ada yang menyakiti Nabi? Setelah Nabi diangkat menjadi Nabi. Apa sebab mereka menyakiti Nabi? Sebab mereka dengki kepada Nabi. Maka Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi mengatakan, orang-orang munafik yang disebutkan di dalam ayat ini adalah orang-orang munafik yang punya kedudukan. Yang punya kedudukan. Minas sadah. As-sadah itu tuan-tuan, tokoh-tokoh masyarakat sebelumnya. Kan terendahkan kedudukan mereka. Apabila Nabi sudah diangkat menjadi Nabi, oh jatuh kedudukan kita nih, Muhammad pula di atas kita. Maka mereka ingin juga meninggikan kedudukan mereka dengan merendahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi mungkinkah akan terangkat kedudukan itu dengan merendahkan orang yang sudah tinggi kedudukannya di hadapan Allah? Tidak. Nah, jadi mereka menyakiti Nabi. Jadi Nabi itu disakiti adalah karena Nabi itu menjadi Nabi, karena keimanan kepada Allah, maka disakiti. Jadi pada hari ini kalau kita memahami, kalau seseorang itu dia tidak menggugat keberadaan orang-orang kafir, dia tidak akan disakiti oleh orang-orang kafir. Kapan orang-orang kafir itu akan menyakiti seseorang? Apabila orang itu beriman, karena keimanannya itu, maka orang-orang kafir akan menyakiti mereka. Jadi karena keimanan kita, karena keimanan itu sebab, karena sebab keimanan, maka boleh jadi kita akan menanggung perkataan-perkataan yang akan menyakitkan hati kita. Dan itu adalah ujian. Namanya ujian keimanan. Jadi orang-orang beriman, apakah dibiarkan mengatakan mereka beriman dan mereka tidak akan diuji? Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah akan dibiarkan manusia mengatakan kami beriman kemudian mereka tidak akan diuji? Tidak, mereka itu pasti akan diuji. Nah, ini Nabi Muhammad diuji, yaitu dengan diangkat menjadi nabi, maka Nabi mendengar perkataan yang menyakitkan hati dan Nabi sabar. Maka ada hadis Nabi mengatakan bahwasanya Nabi Musa dahulu disakiti oleh kaumnya lebih dari aku disakiti oleh orang-orang munafik yang menyakitiku ini. Faqad uziya Musa min qabl. Sesungguhnya Nabi Musa itu telah disakiti sebelum ini. Fasabara. Nabi Musa sabar. Maka kalau begitu aku pun juga akan sabar, karena sudah menjadi sunnatullah. Setiap yang beriman, nabi beriman pasti akan disakiti karena keimanan. Itu sudah sunnatullah. Bagaimana, siap untuk disakiti? Ini yang datang-datang ke masjid ini teroris semua ini. Sakit tidak disebut teroris? Sakit nanti dibuatnya. Kemudian kita berpakaian yang baik-baik. Kemudian kita menjaga ibadah kita.
Salat 5 waktu berjamaah di masjid, tambah lagi dengan salat sunat, kemudian membaca Al-Quran, menghadiri majlis ilmu pagi, petang, malam, dan seterusnya. Kemudian nanti kita akan mendengar perkataan yang menyakitkan hati. Itu adalah sunnatullah biasa. Itu memang seperti itu. Nabi pun juga seperti itu. Maka jangan dikatakan, wah berat betul lah beriman. Memang itulah dia. Tetapi tidak akan terasa berat kalau kita menikmati itu sebagai ujian yang akan meninggikan kedudukan kita. Dengan diuji seperti itu dapat pahala itu. Banyak pahalanya itu. Semakin berat ujian, semakin besar pahala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan sempurnakan balasan untuk orang-orang yang sabar tanpa hisab. Nah, kapan sabar itu baru dapat kita jalankan? Apabila kita diuji. Di antara ujian adalah perkataan yang menyakitkan. Menyakitkan apa kalau perkataan? Menyakitkan hati. Sakit di hati itu lebih dahsyat berbanding sakit di badan. Karena sakit di hati kaitannya dengan perasaan dan jiwa. Wa minhum alladzina yu'dzunan nabi. Dan di antara mereka orang-orang munafik itu ada yang menyakiti Nabi, wa yaqulun, dan mereka berkata huwa uzun. Dia itu uzun. Uzun adalah sebenarnya dari sisi bahasa maknanya telinga. Telinga uzun. Kalau mata ainun. Mengapa digunakan kata uzun? Uzun ini al-jarihah, yaitu organ tubuh. Nah ini dia, kuping, kulit pinggir, telinga yang ada di tepi kepala ini. Nah, uzun, telinga, sebenarnya yang dimaksudkan adalah yang suka mendengar apa saja dengan telinganya. Kalau bahasa kitanya tukang dengar. Nah, kalau tukang dengar itu mendengar semua yang dikatakan kepadanya dia dengar tanpa menyaringnya. Maka kata uzun di sini mendengar apa saja. Tujuan penggunaan kata uzun mendengar apa saja adalah untuk merendahkan Rasul. Sepatutnya seorang Rasul itu tidak mendengar apa saja. Semestinya seorang Rasul itu mendengar yang benar-benar saja, yang salah tidak mendengarnya, menolaknya. Tetapi ini Muhammad ini mendengar apa saja, kemudian mempercayainya. Bermakna dia ini bukan orang yang cerdas akalnya. Itu tuduhan orang-orang munafik. Di dalam ayat ini itulah maksudnya, yaitu Rasulullah direndahkan dengan menyebut Rasulullah sebagai uzun. Di dalam ayat yang lain Rasulullah itu direndahkan dengan menyebut Rasulullah itu seorang yang gila, menyebut Rasulullah itu sebagai seorang penyihir, disebut Rasulullah itu sebagai seorang dukun dan lain sebagainya. Nah, dalam ayat ini Rasulullah disebut sebagai uzun, yaitu yang mempercayai apa saja yang dia dengar. Jadi dari masa Rasulullah dahulu, Rasulullah itu juga sudah disakiti. Dan dengkinya orang-orang kafir ini bukan hanya menyakiti Rasul ketika Rasul masih hidup, sampai-sampai ketika Rasul sudah meninggal dunia pun mau menyakiti Rasul juga dengan membuat karikatur Nabi. Ada pernah dahulu mengikuti ada karikatur Nabi dibuatlah Nabi ini sebagai orang yang jahat. Itu adalah sunnatullah. Ketetapan Allah memang seperti itu, tidak akan pernah berubah sepanjang masa, yaitu kedengkian dari orang-orang kafir. Orang-orang munafik masuk kumpulan orang-orang kafir karena mengaku saja di mulut beriman, tetapi di dalam hati memendam kekufuran. Qul, katakanlah wahai Muhammad perkataan berikut ini kepada orang-orang munafik itu. Tadi orang munafik menuduh Rasul mendengarkan apa saja. Kemudian datang bantahan dari Allah, katakan kepada orang-orang munafik itu wahai Muhammad, uzunu khairil lakum. Nabi itu mempercayai apa-apa yang didengar uzun khair. Uzun khair maknanya mendengar apa yang baik. Yang baik itu yang dipercayai Nabi. Yang buruk yaitu yang dusta, yang bohong itu tidak dipercayai oleh Nabi.
Jadi terbantahkan tuduhan mereka itu. Jadi Nabi itu dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah. Setiap kali ada orang kafir, orang munafik itu mencoba untuk menghina Nabi, merendahkan Nabi, Allah jaga Nabi, sehingga Nabi itu tetap kedudukannya tinggi dan mulia. Jadi orang-orang beriman jangan risau, Allah akan menjaga. Jangan risau, jangan takut, jangan khawatir. Pada hari ini ada ulama mau dijatuhkan kedudukan ulama, dibuatkan video klip seakan-akan ulama itu berzina dengan perempuan. Berlaku pada hari ini? Berlaku. Setelah diteliti, rupanya dibuat-buat, direka-reka. Tujuannya untuk menjatuhkan ulama itu. Karena bagi mereka, musuh mereka yang sebenarnya adalah ulama yang menyampaikan kebenaran. Menyakitkan hati, memang hati sakit. Tetapi ketahuilah, orang-orang beriman itu akan dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Beriman, Allah akan menjaga orang-orang beriman. Maka mesti diperhebat lagi hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tidak mau dijadikan target untuk dihinakan, kemudian berhasil usaha mereka itu. Kalau kita tidak mau usaha mereka itu berhasil, dan tidak akan berhasil, mereka akan gagal apabila kita menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak akan membiarkan hamba-hambanya yang beriman dijadikan target oleh orang-orang yang melakukan rencana jahat itu. Rencana jahat bahasa Arabnya namanya makar, dan itu bahasa Al-Quran. Jadi yang melakukan makar itu bukan orang-orang beriman, orang-orang kafir yang melakukan makar. Tapi orang kafir pula yang menyebut orang-orang beriman makar. Nah, ini aneh pada hari ini. Dan di antara mereka itu adalah orang-orang yang menyakiti Nabi, dan mereka berkata bahwasanya Nabi mendengar apa saja yang ia dengar dan mempercayainya. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Nabi itu mempercayai yang baik yang dia dengar. Yang dia dengar dari yang baik-baik, lakum, bagimu. Kata lakum di sini, bagimu di sini. Bagimu ini bagi siapa? Ketika kita lihat ayat ini, qul, katakanlah wahai Muhammad, Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada siapa? Mengatakan kepada, di hadapan itu ada orang-orang beriman, ada orang-orang munafik. Nah, kalau kepada orang-orang munafik, dari ayat ini, wahai orang-orang munafik, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendengarkan yang baik-baik bagimu wahai orang-orang munafik. Jadi baik bagi orang-orang munafik. Kalau yang benar yang disampaikan oleh orang-orang munafik, kemudian Nabi membenarkan, itu adalah baik bagi orang-orang munafik, kan membenarkan yang benar. Tetapi yang perlu diberikan penjelasan adalah ketika orang-orang munafik itu berdusta, mengeluarkan kata-kata bohong, kemudian kan Nabi diam saja. Kecuali kalau turun ayat Al-Quran mengingkari perkataan orang-orang munafik, barulah terbuka aib orang-orang munafik itu. Seperti umpamanya banyak sekali dalam Al-Quran bahwasanya orang-orang munafik mengucapkan 2 kalimat syahadat, menyaksikan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian turun ayat Al-Quran, mereka itu menyaksikan kamu sebagai Rasul, tetapi sebenarnya mereka itu adalah orang-orang munafik yang berbohong. Terbongkar karena turun ayat Al-Quran, innahum lakadzibun, sungguh mereka itu orang-orang yang berbohong. Tapi ada kalanya tidak turun ayat Al-Quran, Nabi diam saja. Dia berbohong, orang munafik yang datang jumpa Nabi berbohong, tapi Nabi diam. Itu adalah baik bagi orang munafik. Di mana letak kebaikannya? Andaikan Nabi mengatakan kamu adalah munafik yang berbohong, bagaimana? Terbuka aibnya.
Jadi apabila Nabi diam, bukan bermakna Nabi mempercayainya. Karena dari perkataan berikutnya, Nabi hanya percaya kepada perkataan siapa? Orang-orang beriman. Apabila Nabi diam, bukan bermakna mempercayai, tetapi sebenarnya untuk menutupi aib orang-orang munafik itu. Dengan harapan orang munafik itu tahu diri supaya segera bertaubat. Karena aibnya ditutup. Andaikan aibnya itu dibuka, kemudian dia nanti setelah itu bertaubat, menjadi lebih berat lagi dia bertaubat. Karena semua orang sudah tahu aibnya. Maka disebut di sini, kul udhunu khairil lakum, Nabi mendengar yang baik, kemudian ada di antara mereka mengeluarkan kata bohong, kemudian Nabi diam, itu pun juga adalah baik bagi mereka untuk menutupi aib mereka itu. Begitulah sebenarnya kasih sayang Allah melalui Rasulullah terhadap orang-orang munafik. Karena boleh saja Allah menurunkan ayatnya kepada Rasul dan membuka aib orang-orang munafik tersebut. Kalau itu berlaku, wah itu sangat berat bagi orang-orang munafik untuk menerimanya. Mampu mereka menolak kalau ayat Al-Quran sudah turun? Tidak bisa lagi. Kemudian diterangkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bukan mendengarkan apa saja kemudian mempercayai, tidak. Karena Nabi hanya mendengarkan wahyu Allah. Yu'minu billah, Nabi beriman kepada Allah, maka apapun yang Allah sampaikan Nabi dengar, Nabi percayai. Wa yu'minu lil mu'minin, dan Nabi percaya kepada orang-orang beriman. Apa yang didengar dari orang-orang beriman, Nabi mempercayai. Apa sebab? Sebab orang-orang beriman tak akan mungkin berbohong. Mungkin orang-orang beriman ada iman dalam hati akan berbohong? Tidak. Kalau memang betul-betul beriman tak akan berbohong. Maka Rasulullah akan mendengar siapa orang-orang beriman. Perkataan Abu Bakar akan didengar, perkataan Umar akan didengar, perkataan Utsman akan didengar. Ini kan orang-orang beriman. Nabi mendengar perkataan mereka. Tapi kalau perkataan orang-orang munafik, Nabi dengar tapi Nabi tidak mempercayainya. Wa rahmatun lilladzina amanu minkum, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Sebelum sampai ke situ, ini pelajaran lagi berguna bagi kita. Apabila pada hari ini kita mendengar orang-orang beriman berkata, dan kita lihat ini betul adalah orang-orang beriman, bukti-bukti keimanannya jelas, kita sudah bergaul lama, ini betul-betul adalah saudara kita orang-orang beriman. Kalau mereka ini yang berkata-kata, kita percaya. Tapi kalau orang munafik yang berkata, ke masjid tidak, sholat tidak, tanda-tanda keimanannya tidak nampak, kemudian dia juga mengaku beriman, kemudian menyampaikan berita kepada kita, jangan percaya, jangan percaya, hoax. Apa tuh hoax ini? Kata apa pula ini? Ini yang sekarang ini. Jadi lihat dulu siapa yang kirim berita kepada kita. Kalau orang beriman yang kirim berita, nah boleh kita percaya. Tapi kalau orang munafik yang mengirim berita, jangan percaya. Karena orang munafik ada kalanya membuat-buat berita supaya kita tersalah dalam memahami sesuatu. Dari orang munafik yang mengaku beriman saja kita tak boleh percaya, apalagi dari orang kafir. Maka kalau orang kafir kampanye, jangan percaya. Kalau percaya kepada orang kafir, bermasalah imannya. Jadi apa hukumnya memilih orang kafir? Haram. Tak boleh. Bagaimana mungkin kita dipimpin oleh orang kafir yang tidak beriman kepada Allah? Mereka tidak akan menghalalkan apa yang Allah halalkan, dan tidak akan mengharamkan apa yang Allah haramkan. Perkataan mereka saja tak boleh dipercayai, apalagi arahan mereka nanti kalau mereka menjadi pemimpin. Kalau memilih juga, ini adalah tragedi sebenarnya.
karena mungkin karena kebodohan, atau mungkin karena ada iming-iming, mungkin 300.000, 1 juta, 3 juta, dan kedudukan, jabatan, dan lain sebagainya. Tapi biasanya yang bisa dibeli seperti itu adalah orang-orang munafik. Orang-orang beriman tidak akan mungkin. Maka dakwah ini mesti digencarkan, karena dakwah ini sajalah nanti yang akan menyelamatkan masyarakat ini dari memilih pemimpin yang salah untuk dipilih. Wa rahmatun lilladzina amanu minkum, dan sebagai rahmat, Nabi Muhammad itu sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Kalau dikatakan kepada orang-orang munafik dan rahmat, Nabi Muhammad itulah sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu, berarti ada juga dari kalangan orang-orang munafik itu yang beriman. Nah, coba kita lihat sekali lagi. Dan Nabi Muhammad itu rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Apakah ada kemungkinan di antara orang munafik itu yang beriman? Kalau ada kemungkinan orang beriman, tak jadilah dia munafik. Maka maksudnya adalah, dan menjadi rahmat bagi orang-orang beriman di antara kamu apabila kamu, wahai orang-orang munafik yang sekarang ini munafik, kemudian kamu bertaubat kepada Allah, kemudian kamu menjadi orang beriman dengan makna sebenarnya, maka jadilah Nabi Muhammad itu rahmat bagimu. Tapi kalau kamu tetap dalam kemunafikanmu seperti sekarang, selama-lamanya Nabi Muhammad tidak akan menjadi rahmat bagimu. Itu maknanya. Jadi pelajaran tafsir ini memang perlu perkataan yang panjang itu. Kadang-kadang kalau tak sampai kepada perkataan yang panjang itu tak faham kita. Kalau begitu ada juga ya orang-orang munafik itu yang beriman, dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu, wahai orang munafik. Mana pula ada di antara orang-orang munafik itu yang beriman, kecuali kalau dia telah bertaubat, maka jadilah dia orang beriman yang sebenarnya, maka menjadilah Nabi Muhammad itu rahmat bagi mereka. Tapi kalau mereka tidak beriman, mereka tetap dalam kemunafikan, maka Nabi Muhammad yang rahmat itu tidak menjadi rahmat bagi mereka. Bagi siapa Nabi Muhammad sebagai rahmat? Bagi orang-orang beriman. Kemudian diulang sekali lagi yang telah dimulai di awal ayat, yaitu walladzina yu'dzuna Rasulullah, dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah. Ujung ayat ini adalah ancaman, yaitu siapa yang menyakiti Rasulullah, lahum azabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Ini sudah menjadi ketentuan Allah. Tidak akan mungkin orang-orang munafik itu dibiarkan begitu saja menyakiti Rasul. Tidak, mereka mesti menanggung akibatnya di dunia ini dan di akhirat nanti. Jadi orang munafik tidak akan mungkin pernah senang hidupnya. Mungkin dia nampak senang hidupnya dengan rumahnya yang besar. Tidak, karena kesenangan itu bukan dengan rumah yang dihuni, bukan dengan harta yang dimiliki, bukan dengan jabatan yang diduduki. Kesenangan itu adalah di hati. Allah yang meletakkan kesenangan itu, dan Allah telah mencabut kesenangan itu dari hati orang-orang munafik dan menggantinya dengan siksa yang pedih. Maka jangan pernah jadi munafik. Na'udzubillah. Nanti di hari akhirat pula akan diletakkan di dalam api neraka, di tempat yang paling bawah, fid darkil asfali minan nar, di lapisan yang paling bawah dari api neraka. Coba kita perhatikan. Pertama, kepada Nabi disebut Nabi. Kemudian yang kedua, kepada Nabi disebut Rasul. Di awal ayat disebut wa minhumul ladzina yu'dzunan nabi, dan di antara mereka ada orang-orang yang menyakiti Nabi. Kemudian di ujung ayat walladzina yu'dzuna Rasulullah, dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah. Jadi di awal ayat Allah menyebut Nabi Muhammad sebagai Nabi, kemudian di akhir Allah menyebut Nabi Muhammad sebagai Rasul. Kalau disebut Nabi sebagai Nabi, bermakna yang menerima wahyu. Kalau disebut Nabi Muhammad sebagai Rasul, bermakna yang diutus menyampaikan wahyu.
Berarti Nabi Muhammad bukan manusia biasa. Nabi Muhammad adalah nabi yang menerima wahyu. Kalau manusia biasa tidak menerima wahyu. Kemudian Nabi Muhammad adalah sebagai rasul yang diutus kepada manusia. Maka semestinya mereka tidak menyakiti Nabi, karena Nabi Muhammad yang menerima wahyu, Nabi Muhammad yang memberikan kebaikan bagi orang lain. Bermakna yang menerima wahyu, yang memberikan kebaikan bagi orang lain disakiti, bermakna perbuatan mereka ini terkutuk dan tercela sekali. Maka siapa yang menyakiti pewaris para nabi hari ini terkutuk dan tercela sekali. Maka azab yang pedih untuk mereka. Ini ancaman ini. Kalau tak takut juga, tak tahulah. Tanggung aja lah akibatnya. Ya, karena ada juga yang tak takut itu. Karena sudah dibayar oleh tuan yang ada di sana. Nah, akhirnya mereka pun ikut serta menyakiti para ulama yang merupakan pewaris para nabi. Ayat berikutnya, yahlifuna billahi lakum liyurdukum. Orang-orang munafik itu sampai bersumpah dengan menyebut nama Allah. Kalau disebut bersumpah, bermakna mereka ingin perkataan mereka itu dipercayai oleh orang-orang beriman. Mereka tahu orang beriman tidak akan percaya kepada mereka, karena orang-orang beriman hanya percaya kepada sesama orang-orang beriman. Nah pula orang beriman akan percaya kepada orang munafik. Tapi orang munafik ini tak putus asa. Mereka berusaha supaya dipercayai juga, maka bersumpahlah orang-orang munafik. Jadi kalau kita mendengar banyak orang-orang yang bersumpah, itu ada tanda-tanda munafik ya. Karena apabila seseorang itu beriman, selalu bercakap jujur, maka orang akan menerima cepat apa yang disampaikan. Tapi setiap kali dia berkata, berkerut kening orang dibuatnya, betul tak apa yang Bapak sampaikan? Nah, itu ada tanda-tanda kemunafikan. Karena ada pepatah di dalam bahasa kita ini, kalau sekali orang sudah menemui kita berdusta, maka kali kedua orang susah untuk percaya. Sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya. Maka orang yang beriman akan tetap berkata jujur, dalam keadaan bagaimanapun jujur. Tapi orang munafik karena suka berbohong, maka supaya dipercayai juga mereka bersumpah. Yahlifuna billah, mereka itu bersumpah dengan menyebut nama Allah lakum kepada kamu. Kamu siapa di sini? Orang-orang beriman, liyurdukum, supaya mendapatkan keredaanmu, supaya kamu menerima mereka. Karena kalau kamu menerima mereka, kamu tidak meminggirkan mereka, tidak meninggalkan mereka, tidak memberikan apa yang bisa merugikan mereka. Mereka tak mau mendapatkan semua itu, maka mereka pun bersumpah untuk menyenangkan hatimu, wahai orang beriman. Bermakna mereka ini adalah orang-orang yang berkepentingan. Semestinya bukannya mencari keredaan manusia, mestinya mereka mencari keredaan Allah dan Rasulnya. Maka lanjutan ayat, wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduh, dan Allah dan Rasulnya lah yang lebih patut untuk mereka cari keredaannya. Oh, jadi yang menyibukkan mereka itu adalah bagaimana supaya manusia percaya kepada mereka. Semestinya adalah bagaimana Allah dan Rasul meredai mereka. Jadi orang-orang munafik itu yang menyibukkan mereka adalah makhluk. Sementara orang-orang beriman itu yang menyibukkan mereka adalah bagaimana senantiasa mengingat Allah dan senantiasa mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala dan juga redha Rasulnya. Jadi orang-orang beriman bersambung dia kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi orang-orang munafik karena tidak percaya kepada Allah dan Rasul, maka bagaimana orang-orang beriman itu tidak mendatangkan kerugian kepada mereka. Jadi yang menyibukkan mereka itu adalah makhluk. Orang-orang beriman yang menyibukkan mereka adalah Allah dan Rasulnya. Maka mereka senantiasa ingat kepada Allah dan Rasul. Maka tinggi tidak kedudukan orang munafik? Oh, rendah sekali. Orang-orang beriman itu tinggi kedudukannya. Apa sebab? Orang munafik pun mencari keredaan mereka.
Tetapi orang-orang beriman sekali-kali tidak akan mungkin mencari keredaan makhluk, karena orang-orang beriman itu hanya mencari keredaan Allah dan Rasul. Biarlah manusia ini tidak menyukainya, asalkan Allah dan Rasul menyukainya. Itu orang-orang beriman. Tapi kalau orang-orang munafik, biarlah Allah dan Rasul tidak menyukai, asalkan orang-orang beriman menyukainya, karena kepentingan. In kanu mu'minin, jika mereka itu adalah orang-orang beriman. Jika mereka betul-betul orang beriman, tentunya mereka lebih mencari keredaan Allah dan Rasulnya berbanding mencari keredaan manusia. Inilah dia ayat yang menerangkan tentang orang-orang munafik. Maka semakin terang sekarang ini siapa orang-orang munafik itu. Siapa? Bisa sebut namanya siapa? 1, siapa? 2, 3, tak bisa nyebutnya. Ini sudah banyak petunjuk dari Al-Quran. Ini dia contohnya, ini sikapnya, ini perkataannya. Nah, mudah-mudahan kita ini bisa dapat dengan petunjuk ini terpelihara, terjaga dari kekejian yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Karena orang-orang munafik ini yang ada dalam pikiran mereka adalah bagaimana orang-orang beriman itu tidak mendapatkan kebaikan, karena mereka adalah orang yang sangat dengki kepada orang beriman. Tapi kedengkian itu tidak mereka tunjukkan, karena mereka adalah orang-orang yang tidak bermarwah, orang-orang yang tidak memiliki harga diri, karena mereka sanggup berbohong untuk menutupi kedengkian mereka itu. Seakan-akan mereka ini adalah kawan, tetapi sebenarnya adalah lawan. Maka disebut orang munafik ini bermuka-muka, bukan satu muka, banyak mukanya. Nah, ketika bersama orang beriman, mukanya seperti muka orang beriman. Kalau kembali kepada kawan-kawan mereka yang sama-sama kafir, mereka mengatakan, sama kami kafir seperti kamu. Mereka ini adalah musang yang berbulu ayam. Dia musang, tapi ditunjukkan bulunya itu bulu ayam, sehingga induk ayam itu menyangka, oh ini bukan musang, rupanya musang, untuk menerkam anak ayam itu. Nah, pandai dia menutupi dirinya, menggunting dalam lipatan, tak nampak gunting itu berjalan, tapi sudah habis kain itu tergunting dibuatnya. Seperti api di dalam sekam, tak nampak asapnya, tak nampak apinya, habis sudah di bawah itu terbakar hangus. Dan orang seperti ini ada saja di sepanjang masa, dan mudah-mudahan kita terpelihara, terjaga dari mereka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.